Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CKN, bertemu lagi dengan saya Mila. Kali ini kita ada di suasana baru nih. Biasanya kan ngeliat nih belakangnya tuh, BPJS lagi. Sekarang Mila sudah ada nih di Bunut FM. Udah ada di ruangan yang berbeda. Tentunya nanti dengan suasana yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Nah, hari ini Mila sudah ditemani oleh seorang yang gagah ini loh. Di sini sudah ada Bapak Yanyan Rustiandi selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Samsudin SH. Mungkin biar kenal lebih dekat dengan Sobat JKN nih Pak, boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bapak. Oke, terima kasih. Saya panggil Teh Mila aja ya. Iya, boleh. Dari BPJS dan Sobat JKN ya, biasanya Betul. panggil Sobat JKN. Izin saya memperkenalkan, saya Yanyan Rustiandi saat ini ditugaskan oleh owner Rumah Sakit Samsudin, yaitu Pak PJ Wali Kota atau Pak Wali Kota. Saya saat ini ditugaskan sebagai PLT Direktur RSUD R Samsudin SH Kota Sukabumi. Nah, sebagai informasi ya, Teh Mila, bahwa kami Rumah Sakit Samsudin ini rumah sakit kelas B pendidikan, merupakan rumah sakit rujukan regional yang ada di Jawa Barat, yang meliputi cakupan wilayahnya itu adalah dari mulai Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Nah, sebagian itu adalah Cianjur perbatasannya dengan Sukabumi, sebagian Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Yang masuk ke Sukabumi dan luas adalah sebagian Kabupaten Bogor. Jadi itu adalah cakupan kerja untuk Rumah Sakit Samsudin sebagai rumah sakit rujukan regional. Mungkin itu sebagai perkenalan. Iya, siap. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan masuk di podcast JKN SMI. Oh Pak. iya, insya Allah. Gitu. Hatur nuhun sadayana. Selanjutnya nih ya guys, gitu kan. Nah Sobat JKN ini kan pasti kalau misalnya sudah mendengar ya, sudah menyaksikan nih podcast kita, tentunya tidak jauh dan pastinya terkait program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional gitu ya. Nah mungkin dari Bapak nih selaku PLT Direktur, pasti kan selalu bersamaan ya dengan adanya program dari JKN nih Pak. Mungkin sepengetahuan Bapak nih, apa sih yang terbenak kalau misalnya mendengar program JKN? Oh ya, oke, terima kasih ya. Jadi gini, saya sudah bekerja di rumah sakit ini sejak 1994. Jadi memang sudah cukup lama. Nah, terkait dengan hal ini, bahwa JKN ini kan sebetulnya lahir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, jadi transformasi sebelumnya, jadi saya karena memang sudah cukup lama bekerja, jadi saya merasakan bagaimana transformasi pembiayaan kesehatan. Jadi transformasi pembiayaan kesehatan itu mungkin sejak awal sebelum ada JKN, itulah yang disebut dengan tipe pembayarannya adalah fee for service. Bagaimana masyarakat cara membayar itu adalah out of pocket. Nah, jadi dia kalau sakit maka dia berobat ke rumah sakit, nah dia membayar sendiri. Nah, itu adalah sistemnya out of pocket. Nah, pembayaran ke rumah sakitnya adalah fee for service. Nah, itu sebelum 2014. Asuransi apakah sudah ada? Sudah ada pada waktu itu Askes. Ya, ada misalnya Astek dulu, asuransi kesehatan, tenaga kerja. Ada juga asuransi lain. Tapi pada saat itu belum berkembang sistem asuransi yang cukup baik sebelum 2014 terkait dengan asuransi kesehatan. Nah, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu membawa perubahan yang sangat signifikan karena pemerintah dalam hal ini ada satu indikator dari WHO, itu adalah cakupan masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan. Nah, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu membawa perubahan terhadap capaian Universal Health Insurance Coverage. Nah, sehingga model pembayarannya itu adalah maka ada tiga secara kerjasama. Jadi ada yang pertama ada
BPJS, Askes dirubah menjadi BPJS. Nah, BPJS ini sebagai badan penyelenggara. Kami rumah sakit itu adalah sebagai PPK, pemberi pelayanan kesehatan. Nah, di situ ada peserta. Nah, maka di situ ada peserta. Maka kerjasamanya adalah kerjasama rumah sakit sebagai PPK dengan BPJS selaku Bapel untuk melayani peserta. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut program JKN itu, yang disebut pembayarannya adalah menggunakan sistem prepayment system. Nah, kalau sistemnya sudah tadi prepayment system, maka dia sebelum sakit sudah jadi ada transfer, ada resiko sakit yang dia transfer ke Bapel, sehingga pada saat masyarakat atau peserta itu sakit dia tidak harus mengeluarkan lagi biaya. Nah, karena memang sudah dijamin oleh asuransi kesehatan, dalam hal ini BPJS Kesehatan selaku Bapel dengan benefit-benefit yang sudah tetap. Nah, seperti itu mungkin yang terkait dengan sepanjang yang saya ketahui tentang JKN. Ya, dan langsung begitu JKN itu langsung cakupan masyarakat yang memiliki asuransi itu langsung sangat tinggi. Ya, cakupan kepesertaan, kemudian saat ini juga kita kan menyorot juga terkait tingkat keaktifan ya. Kalau misalnya memang pesertanya sudah memiliki asuransi sendiri gitu ya, tapi kan sebenarnya diharapkan juga ya tidak hanya memiliki, kalau misalnya sudah aktif ya bisa digunakan misalnya ke Vaskes gitu ya Pak. Betul sekali. Terus tadi juga terkait yang BPJS Kesehatan itu sebagai badan penyelenggaranya, kemudian dari pihak rumah sakit pemberi pelayanannya gitu ya. Jadi memang kita tuh pasti ada saling keterkaitan, tentunya tidak lain untuk memberikan jaminan kepada peserta, ke masyarakat, tentunya terkait jaminan kesehatan. Selanjutnya nih, terkait masih program JKN gitu kan, berarti kan sebelumnya khususnya sih sebelum ada BPJS Kesehatan di 2014 yang sebelumnya Askes gitu ya, apa sih perbedaan sebelum dan sesudah dengan antara rumah sakit yang memiliki kerjasama dengan yang tidak dengan BPJS Kesehatan? Jadi apa yang dirasakan kalau misalnya Bunut nih kan sudah bermitra nih ya dengan BPJS Kesehatan gitu Pak, apa sih yang dirasa perbedaannya gitu Pak? Perbedaan yang sangat mendasar pertama adalah dari sisi kami sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Kalau dulu setiap pasien itu sakit pasti kami menanyakan, Bapak siapa yang menjamin? Nanti kan dia harus bayar sendiri, saya bayar sendiri. Nanti dia masuk kategori out of pocket, fee for service pembayaran. Nah, setelah ada tadi program JKN, nah maka kan masyarakat itu animo untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu semakin tinggi. Karena apa? Karena mereka merasa ada yang menjamin. BPJS. Jadi dan bagi rumah sakit itu ada kepastian, ada certainty, ada kepastian cara bayar. Karena dengan tadi dijamin oleh BPJS, dalam hal ini sebagai program daripada JKN, maka kami rumah sakit memberikan pelayanan sesuai dengan panduan klinis ya, atau clinical governance di rumah sakit, dan kami sudah tidak meragukan lagi untuk nagihnya ke siapa, karena kan nagihnya sudah langsung ke BPJS, karena BPJS lah yang menjamin atas sakitnya pasien tersebut. Nah, itu benefit yang manfaat atau hal yang dirasakan ya oleh kami, ada kepastian mengenai pembayaran. Kalau sebelum era JKN itu tidak ada kepastian, karena orang memang tidak ada, biasanya tidak mempersiapkan ya. Seperti itu yang saya rasakan. Dan yang kedua mungkin yang kami rasakan, jumlah kunjungan menjadi meningkat. Jumlah kunjungan menjadi meningkat karena memang masyarakat dengan tadi misalnya punya BPJS, maka dia kalau sakit dulu mungkin malas berobat karena harus bayar. Dan yang punya JKN mereka periksa ke rumah sakit, kalau ke poli, kalau ke UGD, kalau dirawat pun dia pede lah untuk dirawat gitu kan, karena dia sudah tidak harus bayar lagi karena sudah dijamin oleh BPJS. Nah, seperti itu. Dulu itu ini ya Pak, sebelum pada keikutsertaan di program JKN punya kekhawatiran kalau misalnya mau berobat gitu ya, jadi aduh ini gimana ya, nanti biayanya dari mana, biasanya gitu kan ya Pak. Tapi alhamdulillahnya kalau misalnya memang sudah terdaftar nih sebagai peserta JKN gitu, jadi merasa sudah ada saya mah sudah aktif, sudah terjamin untuk pelayanan kesehatan, jadi ya itu mungkin jadi meningkat juga kunjungan gitu ya. Ya, karena sudah tidak ada kekhawatiran lagi terkait jaminan kesehatan yang diberikan masyarakat gitu ya. Nah, mungkin Pak kan masih saja ada gitu ya rumah sakit lain gitu ya yang memang belum bermitra nih dengan BPJS Kesehatan. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan gitu ke rumah sakit yang memang belum bermitra gitu dengan kami gitu. Secara prinsip memang itu menjadi policy ya, menjadi policy di Fasiankes.
yang terkait dia memang apakah akan kerjasama ataupun tidak akan kerjasama. Hanya pandangan sebagai kami manajemen rumah sakit, nah sebetulnya kita itu harus memiliki captive market di rumah sakit. Jadi ada captive market itu adalah pelanggan yang memang pasti. Nah, kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu ada kita memiliki captive market. Ya, captive market yang sudah pasti memang berobat dapat kita layani sebagai PPK, pemberi pelayanan kesehatan. Nah, adapun rumah sakit yang tadi tidak memilih JKN sebagai captive market, mungkin mereka ada opsi lain. Misalnya mereka sudah punya captive marketnya adalah asuransi komersial, misalnya. Jadi mereka seperti itu. Atau mereka misalnya secara analisa hitungan bisnisnya, implementasi clinical governance yang mereka terapkan itu tidak mencukupi dengan pembayaran sistem paket dinas. Nah, sehingga mungkin ada rumah sakit yang tidak memilih, tidak akan bekerja sama dengan BPJS. Mungkin salah satu pertimbangannya adalah tadi terkait pertimbangan. Itu kalau pendapat saya, dan itu merupakan pilihan ya, policy bagi manajemen rumah sakit akan kerjasama atau tidak akan kerjasama dengan BPJS. Oke, baik. Ya, masing-masing juga udah ada pandangannya sendiri gitu ya, tiap manajemen rumah sakit mungkin ya. Itu kan dipersilahkan ya, punya ya itu polisi sendiri terkait kerjasama itu, baik maupun BPJS Kesehatan. Mungkin ada asuransi lain mungkin gitu yang mungkin bisa captive market. Iya, captive gitu ya Pak. Oke, nah selanjutnya nih Pak, kan kalau misalnya dalam pelaksanaan program JKN gitu ya, kemudian setiap masyarakat berhak untuk mengakses layanan sesuai hak dan kewajibannya. Terus misalnya sedang berobat ke rumah sakit, kan kita sudah banyak menggunakan berbagai inovasi ini Pak. Salah satunya ada aplikasi mobile JKN gitu. Mungkin kan dari pihak bukan rumah sakit di Samsudin saja, di berbagai rumah sakit yang sudah bermitra juga sudah menerapkan seperti misalnya antrian online seperti itu ya Pak ya. Nah, pandangan Bapak nih selaku yang mewakili dari pihak rumah sakit gitu terkait alur layanan baik secara administrasi maupun layanan kesehatannya saat pengguna atau peserta JKN yang berobat ke rumah sakit itu seperti apa sih Pak? Ya. Jadi seperti ini ya, saat ini transformasi digital itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi salah satu bentuk strategi yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan itu adalah digitalisasi, transformasi digital. Nah, maka transformasi digital itu harus kita respon. Nah, maka rumah sakit sebagai satu sistem yang terbuka menerima transformasi digital itu sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh rumah sakit. Nah, sebagai contoh terkait dengan aplikasi-aplikasi yang dari Kementerian Kesehatan itu banyak sekali. Jadi ada aplikasi, misalnya ada aplikasi SIRS yang sistem informasi rumah sakit. Ada SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi. Ada juga sistem-sistem yang pelaporan-pelaporan. Jadi kita itu diwajibkan harus mengisi. Nah, maka yang saat ini sudah kami terapkan sesuai dengan tadi transformasi digital itu ada implementasi rekamedik elektronik. Nah, jadi implementasi rekamedik elektronik itu sesuai dengan kebijakan transformasi digital di Kementerian Kesehatan. Nah, maka rekamedik elektronik itu harus bridging dengan satu sehatnya Kementerian Kesehatan. Nah, maka seiring dengan tadi implementasi transformasi digital dari Kementerian Kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit, maka BPJS pun dalam hal ini sebagai badan penyelenggara yang memang pesertanya banyak dilayani oleh rumah sakit, maka juga banyak inovasi-inovasi yang dilaksanakan yang harus kami kerjakan di rumah sakit. Nah, salah satunya adalah JKN. Nah, JKN Mobile. Nah, terkait dengan JKN Mobile, terkait dengan antrian online itu sudah menjadi indikator kepatuhan antara kerjasama kami rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Jadi seperti itu. Nah, sehingga bagaimana alur yang terkait dengan implementasi inovasi-inovasi seperti contoh JKN Mobile. Secara prinsip kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Ya, jadi adanya aplikasi itu harus mempermudah kepada masyarakat. Nah, jadi jangan sampai adanya aplikasi menyebabkan masyarakat itu menjadi sulit ya, karena misalnya tadi ada gangguan internet lah dan lain-lain. Nah, itu yang tidak boleh atau harus terus dievaluasi. Nah, secara prinsip implementasi JKN
itu memudahkan bagi masyarakat, sehingga mereka akses misal pendaftaran sudah tidak perlu lagi datang dulu misalnya dari subuh nunggu lama dan lain-lain, tapi sekarang sudah misalnya dia daftar online, rujukannya sudah ada, kartunya sudah ada, keaktifannya sudah ada, maka dia dapat daftar masuk di kuota nomor antrian dan dia tinggal datang jam sekian. Nanti semua itu bisa dilakukan monitoring di ponselnya, di smartphone-nya, maka dia akan dilayani pada jam sekian. Nanti setelah dilayani, dia pelayanan obatnya akan selesai jam sekian. Sehingga itu kan memberikan kepastian. Nah, jadi itu manfaat daripada JKN Mobile, dan bagi kami pun sebagai pemberi pelayanan kesehatan itu sangat dimudahkan dengan adanya kebijakan inovasi-inovasi dari BPJS terkait salah satunya dengan seperti itu. Alhamdulillah berarti ya, dengan adanya inovasi tidak hanya dari bidang kesehatan, juga dari berbagai sektor lain juga yang ikut serta transformasi digital gitu ya Pak, demi kelancaran dalam pelaksanaan pemberian layanan kesehatan ke masyarakat gitu. Mungkin kalau dulu-dulu suka sebelum ada, khususnya dari antrian online gitu, ada yang mulai pagi, ada yang subuh sudah ngambil nomor. Iya, gitu. sengaja kayak aduh biar dapat antrian gitu kan. Sekarang udah nggak usah khawatir gitu ya, cukup lewat handphone udah dapat nomor antrian, udah bisa mengestimasikan kapan Harus untuk datang gitu ya. Misalnya kalau ada perlu ke Poli, oh ini estimasinya jam berapa nih gitu, jadi nggak usah nunggu lama lagi gitu kan. Alhamdulillah ya Pak. Nah, selanjutnya nih dari pelayanan yang diberikan rumah sakit nih gitu kan Pak. Nah, setelah bermitra dengan BPJS Kesehatan, ada nggak sih perubahan terkait kualitas layanan gitu Pak, layanan medis ya khususnya, yang diberikan kepada peserta JKN gitu? Terkait dengan perubahan kualitas ya, sebelum dan sesudah bekerja sama. Nah, jadi gini, kalau dulu waktu kita fee for service ya, model pembayaran out of pocket, maka profesional pemberi asuhan, perawat, dokter itu seperti tidak ada guideline. Nah, jadi kan pada saat berobat maka dia mengacu ke ilmu pengetahuan yang dimiliki, pedoman-pedoman ya, misalnya panduan praktek klinis yang dimiliki. Jadi apa algoritma daripada penyakit itu yang dijalankan tanpa mempertimbangkan biaya. Karena apa? Karena mereka bayarnya fee for service. Berapapun yang diperiksa, apapun yang diperiksa pasti dibayar. Pada saat kita sudah bekerja sama dengan BPJS, dengan tadi prepayment system, model pembayarannya adalah inasibilis, ya, paket inasibilis. Nah, maka rumah sakit itu dituntut bagaimana menjalankan, yang pertama adalah panduan praktek klinis. Jadi setiap kasus-kasus, setiap KSN, ya, kelompok staf medis, itu harus membuat panduan praktek klinis. Nah, setelah membuat panduan praktek klinis, itu harus membuat clinical pathway. Clinical pathway itu adalah panduan, atau misalnya pasien itu dari mulai masuk sampai pulang akan diapakan saja. Nah, itu di clinical pathway. Yang ketiga, ya itu adalah kepatuhan terhadap penggunaan obat, terutama obat formulasi. Nah, maka inilah yang mendorong diterapkan tadi tiga hal tadi, panduan praktek klinis, clinical pathway, sama penggunaan obat formulasi itu sangat dipatuhi pada saat sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah, sehingga dokter, dalam hal ini DPJP, dokter penanggung pasien, itu dia sebagai clinical leader. Sebagai clinical leader, dia mempunyai tugas bagaimana menyeimbangkan antara kualitas dengan biaya pemaketan dari BPJS. Nah, itu adalah yang kami rasakan sebelum dan sesudah kerjasama dengan BPJS di 2014. Kalau dulu 2014, sebelum 2014, misalnya contoh operasi apendik atau usus buntu ya. Apendik itu bisa biayanya misalnya 8 juta, bisa biayanya 10 juta, bisa juga biayanya hanya 3 juta. Nah, karena kan fee for service tadi tergantung, dia diperiksa ini, diperiksa ini. Nah, tapi dengan sekarang BPJS sudah pasti bahwa apendik paketnya adalah sekian. Maka rumah sakit harus menghitung paket dari BPJS itu dengan kualitas yang tetap diberikan sesuai dengan standar-standar yang ditentukan. Nah, itu perbedaan.
Jadi pasien pun kalau misalnya sudah diperiksa kemudian ada diagnosanya harus operasi misalnya. Jadi dia tuh karena sudah untuk pembayaran dari kami sesuai paket Indonesia itu, dia udah ada kepastian nanti itu bakal diapakan gitu ya. Harus A, B, C, D. Ya, jadi memang sudah ada plannya ya sejak dari awal sampai akhir tuh seperti apa. Ya, itu pada dokumen clinical paper. Namanya dokumen. Oke, baik. Wah, seru banget ya. Terbanyak-banyak terkait medis gitu ya, Pak. Nah, selanjutnya nih, mungkin selama bermitra gitu ya dengan BPJS Kesehatan, apa saja sih Pak dampak positif lainnya gitu yang dirasakan khususnya dari manajemen rumah sakit, kemudian atau dari tenaga medisnya seperti apa sih? Ya, yang kami rasakan yang pertama secara total revenue ya, total revenue memang ada peningkatan antara sebelum ada JKN sampai sama sebelum ada JKN. Yang kedua itu ada perubahan secara kesejahteraan pegawai, karena begitu pendapatan rumah sakit meningkat, otomatis kesejahteraan pegawai juga meningkat. Yang ketiga itu adalah terkait dengan perubahan budaya. Yang perubahan budaya kerja, karena kan dengan paket BPJS itu kami di rumah sakit itu harus belajar menghitung secara cepat. Yang itu secara cermat, penggunaan bahan habis pakai, penggunaan obat, penggunaan pemeriksaan penunjang, misalkan, sehingga itu memang harus kita jalankan bagaimana rumah sakit itu dapat mengoptimalkan paket dari BPJS tanpa mengurangi kualitas pelayanan sesuai dengan panduan praktek klinis. Jadi sebetulnya kemitraan ini tuh tidak hanya terpaut antara BPJS Kesehatan dengan pihak rumah sakit ya. Semua sektor pun termasuk masyarakat yang sebagai pengguna pun sudah ada kepastian mau diapakan tadi gitu ya Pak. Kalau misalnya sedang sakit, jadi jangan khawatir gitu. Jadi alhamdulillah sudah banyak berbagai dampak gitu ya, dampak positif khususnya terkait adanya mitra dari BPJS Kesehatan dengan pihak rumah sakit gitu ya. Ini sudah banyak sekali ya terkait program JKN gitu ya, sudah membahas juga nih. Kita sudah berada di penghujung acara, penghujung pembicaraan kali ini. Mungkin dari Bapak nih selaku PLT Direktur Rumah Sakit Umberai Samsudin, ada yang ingin disampaikan mungkin berupa saran atau dukungan kepada BPJS Kesehatan atau yang mau disampaikan ke peserta JKN, ke sobat JKN juga boleh. Ya, terima kasih. Jadi memang ya terkait dengan sobat JKN yang menyimak ya podcast ini, yang pertama kita harus sama-sama menyamakan persepsi ya. Menyamakan persepsi itu dalam arti ada syarat dan ketentuan. Nah, maka ini harus kita pelajari ya. Tugas kami mungkin sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus mengedukasi kepada semua stakeholder, kepada masyarakat. Misalnya contoh untuk kasus-kasus yang tidak dijamin oleh BPJS ya, seperti misalnya akibat korban perkelahian. Misalkan ada tawuran, kemarin ada pasien yang digebukin sama geng motor, itu kan termasuk kasus-kasus yang tidak dijamin oleh BPJS. Nah, ini harus kita edukasi kepada masyarakat bahwa kasus-kasus itu menjadi ada ketentuannya, ada kepresnya, ada perpresnya. Kasus-kasus yang tidak dijamin oleh BPJS. Nah, itu harus terus-terusan kita sudah sosialisasi, betul sudah, tapi tidak semua orang mengetahui. Nah, itu harus terus disosialisasikan baik oleh kami sebagai PPK ataupun juga oleh BPJS ataupun juga oleh peserta untuk mencari kasus-kasus apa sih yang tidak dijamin oleh BPJS. Nanti jangan sampai ini informasi-informasi ini pada saat tidak sampai ini menjadi seperti konflik antara peserta PPK dengan Bapak. Seperti misalnya kenapa punya BPJS tapi tidak dijamin. Nah, jadi ini kan perlu kita mengedukasi, BPJS mengedukasi, kami mengedukasi, dan masyarakat harus proaktif. Supaya memang dia well informed lah istilahnya gitu terhadap kasus-kasus yang tidak dijamin. Nah, yang kedua itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan perubahan-perubahan kebijakan. Perubahan-perubahan kebijakan ini kan seperti contoh misalnya sekarang ada berita acara antara Kemenkes dengan BPJS Kesehatan terkait dengan yang lagi tren ada 5 kriteria kegawat daruratan. Misalnya itu yang viral. Jadi kan ini juga perlu kita edukasi. Ya, secara prinsip ini kebijakan sudah ditandatangani oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS. Nah, maka kadang-kadang ini pasien tidak mengerti, datang aja ke rumah sakit, ini misalnya saya ingin berobat ke UGD. Nah, ini persepsi kegawat daruratan itu adalah bukan persepsi pasien, tapi persepsi tenaga medis.
yang menangani. Nah, sehingga hal-hal ini kita jangan sampai bosan untuk terus mengedukasi, sehingga memang masyarakat akan cukup mengerti dengan perubahan kebijakan yang seperti tadi sudah disampaikan. Nah, saya kira yang lagi tren itu gitu ya, dan sama-sama ini tugasnya. Jadi bukan dibebankan ke kami saja, Paskes, bukan ke BPJ saja, tapi kepada semua, termasuk peserta pun harus ada effort untuk mempelajari kebijakan-kebijakan yang terkait. Kalau menurut saya itu. Oke, betul sekali ya Pak. Apapun itu sudah ada ibaratnya ada syarat dan ketentuan, memang sudah ada regulasi yang mengatur. Ya kami gitu sebagai penyelenggara, kemudian rumah sakit sebagai pemberi layanan pun ya mengikuti sesuai dengan regulasi yang ada gitu ya. Seperti yang tadi yang lagi viral tuh ya, Sobat JKN pasti sudah banyak mendengar, melihat berbagai video-video reels mungkin yang terkait misalnya gawat darurat ya, itu bukan yang mengetahui, yang memastikan dan yang menentukan mungkin ya sudah ada kriterianya yang gawat darurat itu, dan bukan menurut kita gitu kan, tapi sudah ada tenaga medis yang lebih paham gitu, ya, seperti itu. Nah Sobat JKN, karena sudah ada kalimat-kalimat penutup nih dari Pak Yan gitu ya. Nah saya nih Mila akan menutup podcast kali ini tentunya dengan pantun nih Pak. Iya, tapi jangan dulu mau ditutup nih ya sebelum pantun. Kan tadi seperti yang di awal nih Pak, kita tuh kan selalu menggaungkan namanya transformasi mutu layanan nih Pak. Kita sampaikan nih kepada seluruh sobat JKN, seluruh sobat JKN yang dimanapun berada, tidak hanya di Sukabumi, tidak hanya di Cianjur gitu ya, ke seluruh masyarakat, transformasi mutu layanan. Boleh gini Pak? Oh iya. Iya. Transformasi mutu layanan mudah, cepat, setara. Nah itu dia, jangan sampai lupa ya Sobat JKN, namanya transformasi mutu layanan. Nah tadi seperti yang dijanjikan sudah ada pantun nih, khusus buat Payannya. Oh iya. Makan selasih tambah ceri, dicampur gula, enak sekali. Terima kasih Pak Yan Yunusyandi sudah berkenan podcast kali ini. Ya terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan podcast bareng Mila nih di podcast JKN SMI. Ya sekian, terima kasih untuk seluruh sahabat JKN. Jangan lupa tonton di episode berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.